Saya kadang masih heran aja sama sebagian laki-laki yang mikir kalau urusan rumah itu hal yang biasa. Kadang dianggap remeh atau bahkan nggak penting. Ya seperti kedekatan dengan anak, komunikasi dalam hubungan, topik-topik parenting, dan seterusnya. Sebaliknya, yang dianggap macho, penting, dan keren adalah ketika laki-laki ngomongin bisnis, investasi, omset, dan aset melimpah. Atau bisa jadi pimpinan di kantor dan mengkader orang lain. Padahal, anaknya sendiri yang jelas-jelas dalam jangkauannya malah lupa dikader. Oke, logika sederhana aja ya. Kalau urusan rumah dianggap sepele, yang tiap hari kamu bersinggungan dengannya, yang dulu kamu bela-belain datang ke calon mertua untuk minta anaknya, yang kamu ngumpulin uang segitu banyak untuk menikahi pasanganmu yang sekarang, terus dianggap nggak penting, ya berarti emang nggak seberharga itu rumah tanggamu. Saya nih kalau jadi pasangannya jelas tersinggung, wong dianggap nggak penting kok. Makanya di salah satu konten kan saya pernah bilang ya, jangan pernah jadi nikah sebagai tujuan dan menjadikan sudah kerja sebagai standar kesiapannya. Pernikahan itu bukan pit stop, bukan checkpoint, bukan rest area yang ketika kamu udah serah terima sama orang tuanya, kamu bisa balik ngutamain kerja lagi dan mengejar cita-citamu yang nggak pernah ada batasnya itu. Saya ingat satu cerita dari seseorang yang saya kenal cukup baik. Jadi dulunya, nih orang susah banget. Dalam kondisi susahnya, dia sempat bilang ke saya, enak kali ya kalau gini nih punya mobil, bisa ngajak anak istri jalan-jalan. Kalau nggak ada mobil susah, kita harus nyari angkot, kita harus cari sewaan, dan seterusnya. Nah, singkat cerita, karena keinginannya yang kuat itu, terus dibarengi dengan kerja keras, pada akhirnya keturutan pelan-pelan semua yang dia mau. Dia bisa beli tuh, 1 mobil sampai 3 rumah. Tapi lucunya, setelah dapat semua itu, mobilnya justru malah jarang keluar rumah karena dia dan istrinya sibuk ngurus usaha. Bahkan ketika anaknya minta waktu untuk jalan-jalan, orang tuanya dengan tegas bilang, "Mama papa ini masih sibuk, nanti ajalah lain waktu." Bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun lewat, usaha orang ini makin besar, relasinya makin banyak, dan jelas makin gak ada waktu untuk keluarga. Sampai akhirnya suatu ketika, saya diajak ketemu dan dia cerita kalau habis ketipu. 3 rumah dan 1 mobilnya kejual. Ya umumnya pengusaha, dia juga beralasan, ini karena aku salah perhitungan dan kurang pengalaman. Dalam hati saya jawab, lu yang goblok dan gak paham mekanisme kehidupan. Gini teman-teman, kita semua tahu bahwa dunia dan isinya ini diciptakan bukan tanpa alasan. Bagi orang-orang yang bertuhan, apapun yang diberikan dan dipinjamkan ke kita, itu pasti ada tujuannya. Mobil dan rumah yang diambil dari teman saya, itu mungkin saja untuk ngingetin, ini loh aku kasih rumah supaya kamu tahu hakikat rumah sebagai apa dan mobil untuk nyenengin siapa. Bukan untuk membuktikan diri